Selamat pagi, fams. Sajian nikmat tiada tara, emang kita deh jagonya. Kuliner berbahan tulang alias balungan sapi dan juga kambing, jangan sampai kelewat. Beberapa kuliner sederhana dan legendaris juga nggak kalah nikmat. Wajib masuk ke daftar kunjungan kalian nih, fams. Kalau doyan makan pedas, kamu harus rela antri demi rasain sensasi mie pedas yang satu ini nih. Kuy segera merapat. Nggak lagi di Arab atau Afrika, fams. Wisata naik unta sambil menikmati pemandangan laut lepas ini masih di Indonesia loh. Nggak percaya? Coba datang deh ke kota Denpasar, Bali. Dream Island Bali Beach Club ini salah satu kawasan wisata yang menawarkan sejumlah aktivitas seru, fams. Eits, jangan baper ya. Emang paling enak datang ke sini sama pasangan, fams. Tapi mau pergi sendirian juga nggak apa-apa kok. Jomblo mah bebas. Hihihi. Fams, unta adalah spesies hewan berkuku belah dari genus Camelus, yang berarti berpunuk tunggal. Unta banyak ditemukan di wilayah kering dan gurun di Asia dan Afrika, dengan rata-rata umur antara 30 sampai dengan 50 tahun. Memiliki luas wilayah sekitar 2 hektar, lokasi Dream Island ini bisa dibilang sebagai private island, fams. Untuk memasuki kawasan pantai, pengunjung harus membayar sejumlah biaya administrasi. Pengelola kawasan Dream Island langsung bekerja sama dengan masyarakat desa adat Intaran, Sanur, Kau, Bali untuk menciptakan kawasan wisata yang nyaman bagi para wisatawan yang datang. Memasuki kawasan Dream Island, pengunjung harus melewati jembatan kayu yang membelah antara batas pantai dengan pintu masuk, fams. Ketika kalian masuk ke dalam kawasan hutan pinus ada sekitaran pantai, udara sejuk ditambah dengan deburan ombak langsung bikin semangat. Saat sampai di kawasan Dream Island, sepanjang mata memandang cuma ada hamparan pasir dengan jajaran kapal yang manjain mata. Lokasi ini juga dikenal dengan Pantai Mertasari yang memiliki hamparan pasir yang panjang. Soal fasilitas cukup lengkap kok, fams. Buat kalian yang ingin long stay, terdapat sejumlah penginapan dengan bentuk balai-balai yang unik. Lokasinya tepat di depan laut. Dari semua kegiatan, jalan-jalan dengan unta adalah paket yang ditunggu-tunggu. Setidaknya ada 5 ekor unta di sini, fams. Unta-unta ini dirawat dan menjadi salah satu daya tarik dan menyedot perhatian wisatawan. Buat kalian yang pengen ngerasain naik unta juga bisa, fams. Pengelola menyediakan paket berkeliling pantai menggunakan unta. Gak perlu khawatir ya, fams, ada pawangnya kok. Suasana di sini sangat menenangkan, fams. Cocok banget menjadi tempat untuk membangun kualitas bersama orang-orang terkasih. Selain dijadikan tempat wisata, kawasan perairan di sekitar Pantai Mertasari ini menjadi salah satu jalur loh untuk menuju ke sejumlah wisata lainnya, seperti Nusa Lembongan, Nusa Ceningan, dan Gilimanuk. Kalau sudah puas, di sini kita juga bisa menikmati menu seafood sembari menikmati suasana Dream Island yang romantis. Beuh, cakep! Kawasan Dream Island beroperasi setiap hari, fams, mulai dari jam 10 pagi sampai dengan 10 malam. Untuk bisa memasuki dan menikmati lokasi ini, kalian cukup membayar sebesar Rp20.000. Itu belum termasuk aktivitas yang dipilih ya. Happy holiday, fams! Widih, kuliner apaan nih? Kok menggoda banget kayaknya? Kuliner balungan pedas ini sudah eksis dari tahun 60-an, fams. Namanya Balungan Busum. Lokasinya ada di wilayah Tulungrejo, Pare, Kabupaten Kediri. Jadi penasaran deh, emang apa sih menu istimewa di warung ini sampai bisa bertahan lebih dari setengah abad? Namanya juga warung balungan, menu utamanya udah pasti olahan balung alias tulang dong. Balungannya juga gede-gede banget tuh, fams. Kamu bisa pilih balung sapi atau kambing. Katanya sih balungan kambing awalnya didesain buat orang-orang Bali yang datang ke sini. Orang Hindu Bali kan ada yang nggak bisa makan sapi, fams. Balungan dibumbui dengan rempah berwarna kekuningan. Ada juga krengsengan sapi yang berisi potongan daging dan sumsum. Iya, fams, ini sumsum, bukan usus ya. Gak usah pakai lama, langsung kita coba. Wih, emang gak heran kalau warung ini bisa bertahan lama. Tulang diolah sampai dagingnya empuk. Rasanya tuh kayak gulai tapi bukan gulai, kayak kare tapi juga bukan kare.
Tapi yang pasti sih bumbunya enak pol fams. Sensasi menyesapi setiap potongan tulangnya, nggak ada obat, nikmat. Dalam tulang sumsum sapi mengandung kolagen dan glukosamin yang berfungsi menjaga kesehatan tulang dan sendi. Kolagen juga bermanfaat menjaga kulit agar tetap lembut dan kencang loh. Tapi sumsum sendiri kebanyakan sih mengandung lemak. Jadi makannya sesekali aja ya fams, jangan berlebihan. Hihihi. Warung Balungan ini buka dari jam 10 sampai jam setengah 4 sore aja ya fams. Bisa jadi ludes lebih cepat loh. Pokoknya untuk harga 30 ribuan per porsi, ini sih juara banget. Kalau kuliner tulang berikut ini namanya asem-asem kaki dan kikil kambing yang khas dari Desa Kuncir, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk, fams. Warung milik Mbok Sri ini menyajikan kuliner kambing dengan rasa yang segar. Namanya asem-asem, rasa utamanya udah pasti asam segar yang berasal dari campuran asam Jawa, belimbing wuluh, dan nanas. Nanas juga salah satu cara yang dipakai Mbok Sri untuk menghilangkan bau perengus kambingnya, fams. Warung asam-asam kaki kambing ini sudah ada sejak tahun 1997, fams. Dalam sehari, setidaknya 1 ekor kambing disembelih, ditambah puluhan kilo kaki dan kepala kambing. Bumbu sederhana seperti 2 bawang, lengkuas, cabai rawit utuh digunakan untuk mengolah kaki, kepala, dan iga kambing. Sementara dagingnya untuk sate, jeroannya diolah jadi gulai. Rasa asam, pedas, dan gurihnya pas dan seimbang banget. Dagingnya juga empuk karena proses masaknya cukup lama. Konon kuliner ini diawali dari permintaan kerabat Bu Sri yang meminta olahan kaki kambing. Ternyata bumbu sederhana yang digunakan Bu Sri disukai sampai akhirnya diminta untuk menjualnya. Warung ini buka mulai jam 10 pagi, tapi akan ludes dalam waktu 3 jam aja, fams. Ayo, yang mau nyicip, datangnya jangan kesiangan ya. Percaya nggak fams, kalau warga Indonesia itu kreatif banget? Kalian harus bangga kalau berbagai kerajinan cantik ini dibuat dari tangan-tangan hangat pengrajin Nusantara. Salut deh! Bukan dari cat minyak, apalagi spidol. Lukisan ini ternyata dibuat dari kulit telur. Iya fams, telur-telur yang biasa kalian makan sehari-hari. Hihihi. Cara bikinnya, cangkang telur harus dibersihkan dulu, kemudian dikeringkan dan diremukkan supaya hasilnya lebih kecil dan bisa menempel pada bidang datar sebagai media lukisan. Setelah kulit telur siap, lanjut buat sketsanya, fams. Sketsa inilah yang menjadi batasan untuk menempelkan kulit telur. Kalian juga bisa loh menambahkan bahan lain seperti kulit teh untuk membuat warna lukisan lebih menarik. Kalau sudah siap, sekarang lem bagian luar sketsa. Inilah yang menjadi background lukisan, fams. Pemberian lem dilakukan bertahap karena bahan yang ditempelkan satu persatu. Sekarang tempel cangkang telur di bagian yang sudah diberi lem, fams. Hihihi, jadi mirip-mirip menyusun puzzle ya, fams. Karena ukuran dan bentuk yang berbeda, kalian harus nemuin kombinasi yang pas supaya permukaan tertutup. Setelah itu, jemur sebentar agar cangkang telur merekat sempurna. Nah, di sela-sela kulit telur yang kurang rata bisa didempul agar semua permukaan benar-benar rata. Jangan lupa dijemur lagi ya, fams. Setelah kering, baru deh amplas biar permukaannya halus. Sekarang kasih warna untuk backgroundnya. Bebas aja deh, tergantung selera kalian, fams. Syaratnya asal nyambung aja sama tema lukisannya. Setelah itu, ulangi proses penjemuran dan pengamplasan. Untuk bagian objek utama bisa gunakan ampas teh sebagai bahan lukisan tuh. Sebelum dioles di atas kanvas, kuah dicelupkan lem dulu. Lalu tabur limbah tehnya, fams. Wait, fams, limbah teh yang digunakan ini sudah dikeringkan dan dihaluskan loh. Ingat, harus benar-benar kering ya, biar nggak ada jamurnya. Tekan-tekan biar teh menempel sempurna. Kalau mau, kalian juga bisa mengkombinasikan dengan limbah kopi, kunyit, bahkan serbuk gergaji. Hasilnya bisa memberi warna yang berbeda. Yang penting sih, pemberian lem harus bertahap agar masing-masing warna atau bahan tidak tercampur. Sebaiknya, fams, bagian background yang menggunakan kulit telur ini dikerjakan paling awal. Kalau teh duluan, hasilnya bisa berantakan karena proses penghalusan menggunakan amplas dilakukan berkali-kali. Gimana, fams? Cakep kan?
Mulai sekarang kalau kalian habis masak telur, minum teh atau minum kopi, limbahnya jangan langsung dibuang ya fams. Buktinya limbah ini bisa disulap, jadi lukisan kece tuh. Warung berikut nggak kalah rame nih fams, rame sama pengunjung yang antri. Wah, lagian siapa sih yang bisa nolak kuliner pedas? Pasti rela antri demi merasakan sensasinya. Pada dasarnya mirip seperti olahan bakmi dengan topping ayam. Hanya saja yang spesial memang level pedasnya yang menantang dan bisa dipilih sesuai selera. Selain itu, olahan siomay dan dimsum juga jadi andalan. Warung mie yang berlokasi di Jalan Mayor Jenderal Sungkono, Kota Kediri ini memang banyak banget peminatnya. Jualan andalannya memang mie pedas fams, yang cocok banget sama lidah orang Indonesia. Tapi untuk menyantap kenikmatannya ini, kalian kudu sabar antri deh. Antrian segini sih mending banget fams. Katanya beberapa waktu lalu antrian mencapai kiloan meter tuh. Ada 3 varian mie yang bisa dipilih. Mie Angel yaitu mie asin gurih tanpa pedas. Mie Setan, sajian mie asin pedas yang sudah direbus kemudian diaduk dengan bumbu dan cabai rawit giling. Terakhir adalah mie Iblis, sajian mie manis pedas yang digoreng sebentar di atas wajan. Wah, pecinta kuliner pedas bakal doyan banget nih sama olahan mie di sini. Pedasnya memang gak main-main, fams. Bikin keringetan, bahkan banjir air mata tuh. Hihihi. Selain memang rasanya yang enak, warung mie ini juga menawarkan harga yang sangat terjangkau dengan tempat yang nyaman. Gak heran kalau peminatnya banyak. Oh iya, sajian siomay dan dimsumnya juga jangan sampai dilewatkan. Bisa pilih yang kukus atau digoreng deh, sesuai selera kalian, fams. Kita sebut saja kuliner ini dengan nama kue teratai, karena bentuknya menyerupai bunga teratai. Olahan ini menggunakan kulit pangsit sebagai pembungkus isiannya, yang terdiri dari sayuran dan daging ayam fams. Yuk deh, langsung kita lihat aja cara buatnya. Selain kulit pangsit, kita gunakan ayam cincang, sayuran seperti wortel, jagung, dan kentang untuk bahan isiannya. Bumbunya juga cuma butuh bawang dan merica, yang diulek sampai halus fams. Hampir di semua makanan Indonesia menggunakan bawang. Nggak cuma sebagai pemberi rasa, bawang juga membawa manfaat untuk kesehatan. Bawang merah mengandung zat mangan yang membawa fungsi antioksidan. Antioksidan membantu mengurangi mutasi sel yang menjadi penyebab kanker, fams. Selanjutnya, tumis bumbu sampai mengeluarkan aroma harum. Masukkan sayuran satu persatu, juga daging ayamnya. Bumbui deh sesuai selera. Terakhir, jangan lupa masukkan irisan daun bawang supaya makin harum. Selanjutnya kita bikin adonan kulitnya yang menyerupai bentuk bunga teratai, fams. Yang gampang sih, kita bisa menggunakan kulit pangsit yang sudah jadi. Tapi kalau kalian mau repot bisa membuat adonan dari awal. Hihihi. Kulit pangsit tinggal dipotong menggunakan cetakan. Kemudian 2 lembar kulit pangsit ditumpuk menyilang kayak gini, fams. Nah, kalau sudah, kulit pangsit tinggal digoreng aja sampai kering. Saat menggoreng, pastikan bagian tengah ditekan agar terbentuk cekungan menyerupai mangkok. Kalau semua sudah digoreng, tinggal isi bagian atas kulit pangsitnya dengan isian sayuran yang sudah kita buat tadi. Bisa tambahkan irisan telur rebus, beri pelengkap irisan cabai dan daun seledri biar tampilannya semakin cantik. Kuliner ini dikenal juga dengan nama pastel teratai karena isiannya yang sama dengan camilan pastel berbentuk setengah lingkaran yang dikenal masyarakat Indonesia. Soal rasa, pastel teratai ini gurih banget, fams. Ditambah rasa renyah dari kulit pangsitnya, bikin camilan ini makin mantul. Camilan pastel konon merupakan pengaruh dari kuliner khas Spanyol dan Portugal. Di Portugal ada dessert manis yang disebut pastel de nata yang mirip seperti egg tart. Sementara di Spanyol ada empanada, hanya saja isiannya berupa ikan tuna atau sarden, fams. Saatnya jalan-jalan yuk, fams. Goa bisa jadi pilihan wisata nih di Indonesia. Berhubung banyak bukit dan pegunungan, maka mudah sekali menemukan wisata menyusuri goa.
Mulai dari goa yang jaraknya panjang atau goa yang jaraknya hanya sekitar 75 meter aja nih. Salah satunya Goa Jegles yang ada di Desa Keling, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Goa Jegles ukurannya kecil, pintu masuk menuju goa juga hanya cukup untuk satu orang saja. Goa Jegles ini dikenal sebagai salah satu tempat bersejarah di mana dulu konon katanya banyak tentara PKI yang memanfaatkan lokasi ini sebagai tempat persembunyian, fams. Belum lagi kabar yang beredar kalau di sini mistis dan angker. Tapi tenang, karena sudah dirawat oleh Karang Taruna dan pengurus desa setempat, kini Goa Jegles sama sekali nggak memiliki kesan angker dan mistis, malah viral dan instagramable banget loh. Katanya sih dulunya Goa Jegles ini merupakan tanah bekas longsor, fams. Kemudian digali sampai akhirnya ditemukan goa. Dalamnya juga muncul mata air yang membentuk kolam. Agar pengunjung bisa menikmati suasana di dalam goa dengan bebatuan yang unik dan melihat jernihnya air, sekarang sudah ada jembatan yang bisa digunakan pengunjung untuk melintas dan merasakan kesejukan di dalam goa. Kolam air alami ini juga diisi ikan untuk menambah daya tarik pengunjung, fams. Di sekitar goa juga ada aliran sungai, fams, dan dimanfaatkan untuk wisata river tubing. Kita bisa menyusuri sungai dengan menggunakan ban. Sebelum turun ke air, pastikan kita menggunakan alat pengaman, diantaranya helm dan rompi pelampung ya. Kalau aliran airnya cukup deras, sebenarnya kita bisa menyusuri sungai sepanjang 2,5 km, fams. Tapi karena sedang tidak turun hujan nih di wilayah Kediri dan sekitarnya, makanya air tidak terlalu deras dan agak dangkal deh. Kalau mau berwisata river tubing, emang pas kalau datang saat musim hujan. Soalnya kalau airnya deras, perjalanan menyusuri sungai juga lebih seru dan menantang, fams. Cukup membayar Rp50.000 aja kalau mau menikmati wisata air di sini. Oh iya, selain wisata alam, di wilayah Desa Keling juga terdapat wisata religi, yaitu sebuah masjid tua yang konon dibangun sekitar tahun 1800-an, fams. Tepatnya terletak di Desa Ringin Agung. Masjid Ringin Agung ini berada di kompleks pondok pesantren Mahir Aryad, salah satu pondok pesantren tertua di wilayah Pare, Kabupaten Kediri. Bangunan masjid memang terlihat kuno dan konon masih asli. Bahkan beduk tua yang dulu digunakan juga masih ada sampai sekarang. Di samping masjid juga terdapat kolam yang bersumber dari mata air alami. Sejak dulu kolam ini sering digunakan para santri berwudu sebelum sholat di masjid. Masjid ini tetap dipertahankan sesuai bentuk aslinya karena dianggap sebagai salah satu cagar budaya dan juga bukti penyebaran agama Islam di wilayah Kabupaten Kediri, fams. Wih, keren banget nih. Pada percaya nggak, fams, kalau ini terbuat dari koran? Karena kalau sudah lewat masa terbitnya, lembaran koran jelas sudah nggak bisa terpakai lagi kan, fams? Tapi di tangan Mas Yulianto, warga Desa Keling, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri ini, koran bekas dimanfaatkan menjadi kerajinan yang memiliki nilai jual. Keren kan? Untuk membuat kerajinan ini memang dibutuhkan ketekunan dan kesabaran. Hihihi, soalnya membuatnya cukup detail nih. Pertama-tama, koran yang sudah dipotong-potong berukuran panjang, kemudian dilinting atau digulung kayak gini, fams. Proses menggulungnya sambil diberi lem kayu supaya gulungannya merekat dan agak keras. Besar setiap gulungan sebenarnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan, tapi rata-rata sih kurang lebih seukuran lidi, fams. Keahlian yang dimiliki Mas Yulianto ini diperoleh secara otodidak, fams, murni mengandalkan kreativitasnya semata. Memotong koran ini juga unik. Tidak menggunakan gunting, melainkan menggunakan benang gini, fams. Menggulung kertas koran ini kelihatannya sih gampang ya, fams. Tapi coba praktekin sendiri deh. Hihihi, ternyata susah juga. Proses berikutnya tinggal membentuk gulungan koran ini menjadi bentuk yang diinginkan. Karena sudah mengeras seperti kawat, gulungan koran ini lebih mudah dibentuk. Tinggal direkatkan dengan lem super yang cepat kering. Misalnya mau dibuat kupu-kupu, tinggal bentuk gulungan koran menyerupai sayap kupu-kupunya. Selanjutnya buat bagian badan dan seterusnya sampai jadi. Proses pembentukan ini memang hanya mengandalkan imajinasi kita, fams. Semakin liar imajinasi kita, maka hasilnya pasti akan semakin bagus.
Kalau kemampuannya diasah terus, pasti semakin lama hasilnya juga semakin kece deh. Hihihi. Setelah terbentuk rupa yang diinginkan, selanjutnya tinggal proses pewarnaan aja deh. Kalau warna dibuat menyerupai wujud aslinya, dijamin deh kerajinan koran bekas ini semakin keren. Nggak bakal kelihatan deh kalau aslinya dari limbah tak terpakai. Hihihi. Cat yang digunakan biasanya cat akrilik, fams. Kalau mau lebih bagus lagi hasilnya, untuk finishingnya menggunakan pelapis bening, doff, atau yang mengkilat, fams. Sejauh ini, fams, Mas Yulianto hanya menerima sesuai pesanan yang bisa diantar dalam jarak dekat Kediri dan sekitarnya, atau diambil sendiri ke rumahnya. Karena rata-rata permintaannya berukuran besar dan masih sulit untuk pengemasan jika akan diproses pengiriman lewat ekspedisi, karena khawatir akan rusak, fams. Wah, semoga kedepannya ada inovasi yang lebih baik dan praktis ya, supaya kerajinan tangan ini semakin dikenal dan berkembang, fams. Besok kita kembali lagi dengan informasi unik dan menarik lainnya. Ragam Indonesia, satu Indonesianya, berjuta kekayaannya. Sampai jumpa.